Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Selamat datang di Rakit PC cuy, episode ke 12 ya gini ya, itunya ya 12, pokoknya episode 12. Pada rakitan kali ini bisa dilihat ya, ada 2 buah casing dan 2 buah cooler. Ya, di video kali ini kita akan merakit 1 buah PC menggunakan 2 casing dan 2 cooler teman-teman. Tapi sebelum gua bahas tentang si 2 casing dan 2 cooler ini, gua mau ngejelasin dulu ke teman-teman ya. Ngelihat komponen rakitan ini, gua ada perasaan senang dan juga sedih gitu loh. Sedihnya ada sedih, bener sedih, sama sedih terharu juga gitu. Jadi ada senang dan ada sedih. Gua mau ceritain dulu ya. Senangnya adalah akhirnya setelah belasan episode, baru 11 sih, dan ini baru yang ke-12. Di episode 12 ini Rakit PC cuy mendapatkan spek PC yang bener-bener menjadi spek yang awal banget gue pengen pada saat gue buat segmen ini teman-teman. Jadi tahun lalu itu gue rame di TikTok teman-teman. Banyak yang minta, "Bang, bikinin tutorial rakit PC." Dan gue bisa bikinin tutorial itu, tapi gue nggak punya komponennya. Kalau sekarang kan kayak ada casing dari PC cooler, ada power supply dari Aerocool, ada barang endorsan ya. Dulu itu nggak ada kan, tahun lalu nggak ada. Dan gue sempat bikin polling gitu, mau nggak sih bikin tutorial rakit PC, tapi gue nggak punya dananya. Mau nggak kita patungan gitu loh. Gue bikin voting dan banyak banget yang bilang mau. Akhirnya dibukalah Saweria teman-teman. Dan target spek yang gue inginkan waktu itu adalah i3 dengan 1650. i3 Gen 10 tentunya ya. Prosesor i3 dan VGA-nya 1650. Itu adalah target awal spek rakit PC cuy. Dan alhamdulillah gue seneng banget sekarang kesampaian. Setelah 11 episode, di episode 12 ini kesampaian nih, i3 Gen 10 dan 1650. Itu soal senang. Kalau soal sedihnya, kadang suka ingat perjuangan tahun lalu. Teman-teman masih ada nggak sih yang ngikutin gue dari tahun lalu zaman gue di TikTok? Ya, dulu segmen Rakit PC cuy ini namanya PC Saweria teman-teman. Ya, kenapa PC Saweria? Seperti yang tadi gue bilang aja ya, kita patungan ya, bukan donasi, karena gue ikutan. Gue lebih dari sekali 2 kali itu naruh di Saweria. Kita patungan untuk ngerakit sebuah PC yang dimana nanti cikal bakal si tutorial rakit PC yang 3 jam. Nah, itu adalah PC Saweria teman-teman. Dulu namanya itu. Sistemnya gimana? Jadi gini, kita patungan di Saweria. Nanti rakit sebuah PC, abis rakit dijual, abis jual, kita ngumpulin Saweria lagi, terus rakit lagi. Rencana awalnya seperti itu teman-teman. Dan target untuk rakitannya itu sekitar 7 juta, karena di tahun lalu 7 juta itu udah bisa dapat i3 Gen 10 yang 10100 dan VGA 1650. Tahun lalu dapat tuh 7 juta spek kayak gitu. Tapi pada saat penggalangan dana di Saweria, banyak orang-orang. Tapi pada saat pengumpulan dana di Saweria, cukup banyak yang seujon duluan teman-teman. Mungkin karena tampilan gue yang begini, pada ngira kayak uangnya bakal diambil, uangnya bakal ditilep, bla 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 bla. Karena waktu itu kalau nggak salah dari bulan Juli sampai Agustus, September apa Agustus gitu, itu belum rakit gitu loh. Dan dananya itu baru kekumpul sekitar 2.200.000 waktu itu. Target gue kan 7 juta, kayak masih lama banget apa. Jadi udah pada seujuan, oh uangnya diambil, begini. Dan akhirnya diputuskan lah untuk ditarik itu saldo. Dibikinlah tutorial rakit PC 3 jam dengan spek yang ada di tutorial rakit PC 3 jam itu teman-teman. Pakai Athlon 3000G, seadanya banget dah itu. RAM-nya dual, ada NVMe, harddisk juga pakai harddisk gembel, casingnya casing gembel kalau nggak salah. Ingat banget dah. Itu kadang kalau ngelihat tahun lalu sedihnya sampai kayak gitu teman-teman, sampai gue sampai tunjukin ke teman-teman, nih gue nggak bohong sama lu semua,
gue bikin penggalangan dana ini memang untuk segmen belajar. Gue bikin sampai 3 jam gitu loh. Ada nggak sih yang bikin sampai 3 jam? Gue belum tahu. Mungkin gue doang atau siapa. Atau mungkin udah ada yang lain yang bikin sampai 4 jam gitu tutorial rakit. Gue nggak tahu juga. Nah, nggak sampai situ teman-teman. Episode 1 selesai. Pada saat menuju episode 2, wah makin rame. Disujonin lagi saya. Dibilangnya, PC-nya nggak dijual-jual, dipakai pribadi, bla 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 bla. Dan akhirnya alhamdulillah itu PC kejual. Ingat banget kalau nggak salah ke Siantar apa ke Aceh gitu episode 1 tuh. Kejual dan langsung rakit lagi. Tidak ada pemungutan dana Saweria lagi teman-teman. Ya, tidak ada. Kenapa gue memutus Saweria? Mencegah suujon yang kayak gitu lagi teman-teman. Tapi gue masih membuka kalau teman-teman mau nambahin untuk segmen ini, bisa transfer ke gua atau DM aja, bang gua mau nambahin dong dana untuk rakit PC cuy gitu. Itu bisa, dan alhamdulillah sampai sekarang gua sedih terharunya kayak gitu. Sedih terharunya itu gara-gara sampai saat ini masih ada yang peduli gitu, mau nambahin untuk rakitan kayak gini. Ini pun tadinya dananya itu kurang sekitar 200.000 teman-teman. Enggak, kurang sekitar 400-an. Terus akhirnya sore ada yang nambah 200. Terus malam pada saat gua ngecek spek dapat tuh i3 1650, tapi mau bawanya cuman B460, kayak kurang 200.000 tuh kayak nyesek banget. Apa kayak 200.000 lu bisa dapat yang lebih gitu loh. Sampai akhirnya ada lagi yang mau nambahin gitu. Dan alhamdulillah dapat spek tuh i3 1650 sama B560 teman-teman. Jadi ya kalau dilihat cerita tahun lalu, ya kalau kalian ngikutin dari awal, gue nggak bohong kan sama lu semua. Kayak segmen Rakit PC Cuy itu gue jadiin segmen pelajaran. Walaupun namanya sudah berubah dari PC Saweria menjadi Rakit PC Cuy semenjak episode 2 gitu loh. Menghindari tektok yang nggak jelas, yang gue yakin sih orang-orang yang suuzon kayak gitu tuh mungkin mereka tidak ikut patungan kali tahun lalu. Kalau misalkan ada orang yang ikut patungan tapi suujon kayak gitu, kayak menurut gue keterlaluan aja sih. Tapi nggak tahu juga ya, biarin aja. Toh yang penting gue nggak bohong sama kalian, sudah 1 tahun berjalan, sekarang sudah masuk episode 12 dan iya ya udah, ini Rakit PC akan selalu berjalan gitu loh. Dari yang awalnya dijual 1 PC, terus akhirnya dijual per komponen gitu. Dan mungkin kedepannya akan begitu teman-teman. Kayak kalau misalkan teman-teman mau casing yang kadis bisa, mau RAM bisa, mau NVMe bisa, itu tinggal DM aja kalau misalkan butuh. Jadi tinggal beli lewat gua. Itu juga bisa jadi salah satu kemudahan gitu. Misal kayak sekarang nih, VGA 1650 langka, lu lagi nyari mau bawa prosesor RAM, bisa tuh lewat gua. Jadi kan itu ya lebih gampang gitu, mempermudah kalian juga gitu loh. Dan mungkin spek-spek Rakit PC Cuy ini akan berguna kalau misalkan ada endorsean teman-teman. Misal kayak Aerocool nih nge-endorse power supply, gue bisa testing pakai PC ini. Misalkan NZXT nge-endorse water cooling, kita berandai-andai dulu aja ya, tinggal testing pakai komponen ini, kan bisa jadi enak. Jadi konten Rakit PC Cuy ini akan terus menjadi konten belajar sama-sama teman-teman. Ya itulah kurang lebih sedikit curhatan gue atau flashback sedikit tentang senang dan sedihnya ya. Senang karena bisa dapat spek kayak gini, sedih dan sedih terharu karena mengingat perjuangan tahun lalu tuh seberat-beratnya deh. Kalau lu ngikutin dari nolnya gua, wah gokil sih lu. Dan terharunya masih banyak, bener-bener masih banyak orang-orang yang kayak, bang gua mau nambahin nih buat Rakit PC Cuy, jeger. Bang gua mau nambahin jeger, jadi setiap rakitan speknya bisa harusnya lebih bagus lagi, atau setara dan bisa lebih bagus gitu loh teman-teman. Oke, balik lagi soal yang tadi 2 casing dan 2 cooler ya. Gue sempat bikin postingan kan ya, malah ada yang ngira di casing yang 1 motherboard, prosesor, RAM, cooler, di casing yang 2 power supply, fan casing dan kawan-kawan. Enggak, konsepnya tidak seperti itu teman-teman. Konsep dari menggunakan 2 casing dan 2 cooler ini adalah gua gabung, alias gua fusion. Gimana sih fusion? Pokoknya gua gabung. Kenapa gua gabung?
Kalau lu lihat konten kemarin yang 2 casing ini, gue bilang rangkanya sama. Kalau masih ingat, rangkanya sama. Artinya kita bisa menggabung-gabungkannya, teman-teman. Ya, jadi misalkan buat teman-teman nih, aduh gue punya 2 casing sama, pengen gue gabung bisa. Jadi misalkan lu rakit 2 PC buat lu sama adik lu gitu. Pengen digabung biar warnanya macem-macem, bisa. Nah, jadi di casing ini gua akan pakai rangka yang kadis, temen-temen, yang putih. Gua pakai rangka yang putih, tapi yang depannya gua ngambil dari yang si PC Cooler LM200, pinggirnya juga dari LM200 dan atasnya dari LM200. Jadi bagian sini akan masuk ke sini. Jadi digabung. Begitupun dengan coolernya. Tadinya gue pengen gabungin si S7 dan X7. Jadi si S7 ini kan 2 fan ya. Gue mau tambahin jadi 3 fan, tapi enggak, kegedean. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk pakai heatsinknya si Paladin 400, tapi fan-nya dari si S7 ini. Jadi kita gabungkan gitu. Jadi ya tetap satu PC, tapi komponennya dari 2 casing dan 2 cooler gitu, teman-teman. Konsepnya bukan bukan casing ini dipasang mau bawa prosesor, RAM, cooler, power supply sama fan casing di sini, nggak gitu. Jadi kita akan memfusion, menggabungkan 2 komponen ini menjadi satu buah rakitan dengan komponen si i3 Gen 10 10105F ya, 10105F, B560, 1650. Sayangnya di sini masih pakai RAM 2x4 yang 2666 ya, padahal gue pengen nyoba yang 3200, soalnya di versi i5 dan B560 RAM yang 3200 itu jalan di 3200. Gue pengen tahu kalau pakai i3 jalan di 3200 apa enggak, tapi karena RAM-nya sampai sekarang belum terjual, jadi kita masih pakai RAM 2x4 2666 ini, teman-teman. Oh iya, untuk fan casing di sini gue hanya pakai 5, tidak pakai 6 karena gue tidak mau sengsara dengan casing ini. Jadi di bagian depan gue hanya pasang 2, di atas 2, belakang 1. Kemarin kan kita pasangnya depan 3 semua ya. Sekarang depannya 2 aja. Oke, nggak usah lama-lama. Mungkin sudah lama dari tadi gue ngoceh. Langsung aja kita rakit PC-nya. Oke teman-teman, kita ke casing dulu ya, karena sebelum merakit kan harus menelanjangi casing dulu, ditelanjangin ya. Jadi konsepnya adalah gue akan memakai rangka yang kadis ya, rangka yang kadis yang warna putih. Lalu bagian depannya gue ngambil LM200, dust filter atasnya ngambil LM200, sama yang bagian sampingnya gue pakai ke kadis juga. Oke, ini kurang lebih nanti begini. Gue hanya pakai ini, jadi ini dibuka dulu. Nah, kita buka. Oke, nah ini anggap aja gini nanti. Tuh. Oke. Anggap aja ini bagian sininya putih, ini bagian sininya nanti hitam. Nanti hitam ini, gue ganti. Nah, kurang lebih tampilan casingnya bakal seperti ini teman-teman ya. Depannya hitam, atasnya putih, hitam dengan tutupnya hitam. Karena tutupnya sama, gue nggak ganti ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Tapi karena sekarang kita mau ngerakit, ya ini harus dilepas dulu semuanya gitu. Kita telanjangin. Mungkin kalau kata orang Sunda mah akan terkesan seperti mamantes maneh. Mamantes maneh itu gimana ya? Kayak maksain lah. Tapi nggak apa-apa. Namanya juga buat belajar. Kita coba-coba aja. Mumpung casing yang sama jenisnya lagi ada di sini, jadi mau gue obrak-abrik, nah, mau gue amburadul. Oke, telanjangin casing udah, kita ke motherboard sekarang. Oke, ini dia motherboard, prosesor, RAM, SSD, dan 2 coolernya.
Sekarang kita keluarin dulu mobonya. Oke. Nah, ini masih ada kayak kwitansi itu, semuanya masih lengkap. Pinggirin. Kita keluarin dulu. Tuh. Sini dalam ya. Nah, tuh. Oke. Set. Oke, motherboard. Terus prosesor i3-10105F. Kenapa harganya bervariatif sekali ya prosesor ini? Sama 10100 kayak bedanya secuil. Kadang ini lebih mahal, kadang ini lebih murah gitu. Harusnya harganya nggak beda tipis sih, tapi harusnya lebih mahal yang 10105. Tapi kadang naik turun. Bisa mahal, bisa murah. Oke. Sip. Untuk SSD-nya di sini gua naruhnya di bawah ya, teman-teman ya. Karena ya di atas ini untuk yang Gen 11-nya gitu loh. Lupa ambil bautnya. Nah. Oke. Set. Walaupun di bawah tidak bisa dipasang apa namanya heatsink, tenang aja, aman. Kagak bakal kepanasan amat kok. Jadi pakai heatsink tuh kalau misalkan gimana ya? Kalau ada pakai, kalau nggak ada juga ya nggak apa-apa. Paling bedanya cuma 1 sampai 3 derajat sih. Lebih dingin pakai heatsink. Tapi kan di sini posisi heatsinknya tidak ada. Jadi yowes, tidak dipakai. Oke, sudah bagian prosesor dan SSD. Sekarang gue mau masuk ke coolernya dulu, tapi ini gue harus pinggir-pinggirin dulu ya, biar rapi. Ini masukin lagi. Soalnya gue masih harus baca sedikit tentang coolernya lagi. Ini RAM di sini dulu. Fokusan kita ke Paladin 400 dulu ya. Jadi si S7 ini gue hanya ngambil fan-nya aja. Bawahin dulu deh, daripada liar. Nah ini gue lepas dulu aja ini. Oke, dan juga kipasnya gue lepas. Ininya kita ambil yang Intel. Intel harus pakai ini. Apa pakai ini ya? Coba kita baca lagi. $1200. Makanya bener yang X. Sama dikasih baut. Intel, oke. Nah sekarang gua mau masang si heatsink ini ke motherboardnya dulu.
Heatsink sudah, sekarang kita pindah ke S7 untuk ambil fan dan splitternya. Gue ambil splitternya dulu. Karena pakai dua fan, kalau nggak pakai splitter ya kagak nyala coy, kecuali dicolokin ke motherboardnya dua-duanya. Baru bisa. Ini dia coolernya. Kita ambil fan-nya satu. Ini keras amat. Dua. Oke, heatsinknya taruh lagi. Pertama ini di sini. Ya mungkin akan kelihatan maksa sedikit, tapi tidak apa-apa. Namanya juga percobaan. Nah ini harus dibalik dulu, karena arusnya kan beda. Gimana ya? Nah ya begini. Harus dibalik dulu. Ini masuk ke sini. Nih, sip. Oh, jadi begini teman-teman. Ininya pakai yang si Paladin, ininya pakai si S7. Begitu kita kombinasikan, kita combo, kita combine. Oke. Ini colokin. Ini juga colokin, terus colok ke sini, das. Nah, sekarang komponen terakhir yaitu memori. Wah, jujur gue penasaran banget kalau yang versi i5 Gen 10 B560 kan kalau ditaruh RAM 3200 dia bisa ya. Kalau i3 kayak gini, apakah kalau gua taruh RAM 3200 itu bisa 3200 apa enggak? Sayangnya di sini kita nggak bisa nyoba teman-teman. Karena RAM yang dipakainya masih 2666. Masih 266, ini belum kejual. Ya. Oke teman-teman, bagian motherboard udah ya. Mau bawa prosesor, RAM, cooler, SSD, NVMe sudah. Mari kita testing nyala dulu. Sebelum testing, kita buka dulu ini VGA-nya. 1650 dari Palit. Harga gua beli di pasarannya sih masih 45-an, tapi ini gua beli di 4,1 dari Nano. Ya, kenapa bisa murah? Karena gua bundling, teman-teman. Kalau nggak di bundling, tidak murah. Dan buat teman-teman yang misalkan mau pesan PC ini, kalau lu pesannya VGA doang, ya gua akan sedikit memahalkan harga VGA. Tapi kalau lu belinya bundling sama Mobo prosesor, ya lu akan dapat harga VGA ini lebih murah. Jadi buat teman-teman yang pengen 1650 ini atau set rakitannya bisa DM aja, bisa bang gue pengen Mobonya, gue pengen prosesor, gue pengen VGA, atau gue pengen satu set bundling Mobo prosesor VGA, langsung DM aja. Keburu diambil sama yang lain. Itu. Ini gue beli masih di Agustus. Kalau September gue nggak tahu deh harganya apakah naik ataukah turun. Oke, kecilnya ini Palit gemes gitu ngeliatnya. Anjay. Ya, oke, langsung kita tes ke motherboard. Oke, ini udah gue colokin ya semuanya ya. Kabel 24 pin, kabel 8 pin, 6 pin ke VGA 1650-nya, USB 3, USB 2. Front panel, layar sudah siap, keyboard juga udah gue colok sama WiFi. Sekarang bismillah kita nyalain. Yang kanan apa yang kiri ya gue lupa. Oh yang kiri deh. Oke, gue yang masang, gue yang lupa. Maklum guys, belum ada bench stable, jadi pakai yang beginian dulu. Ding 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 ding. Oke, sudah masuk nih ke BIOS-nya. i3. RAM 2x4 2666, CPU temperatur 40 derajat, coolernya berjalan.
NVMe juga udah kebaca yang clef. Nah, oke, di sini bisa dilihat ya si fan 1650-nya ini mati. Ini bukan rusak ya teman-teman. Jadi VGA ini, fan ini, kipas ini akan bekerja kalau misalkan si VGA-nya panas. Kalau VGA-nya nggak panas, ya udah dia diem aja santuy gitu. Jadi kerja pada waktu yang tepat aja gitu, kerja pada waktunya aja. Nah, sekarang ini sudah ya. Dan di sini kan kita udah pakai NVMe yang dari clef ya. Dan NVMe clef ini kita sudah pakai di rakitan sebelumnya yang pakai 5600G dan sudah ada Windows-nya. Jadi buat teman-teman yang nanya, "Bang, gue beli NVMe nih atau beli SSD yang udah ada Windows-nya, gue pakai gimana caranya kalau gue pengen aktifinnya?" Gampang teman-teman. Nah, di sini kan kebetulan gue hanya pakai satu storage NVMe. Jadi boot priority-nya ini langsung ada gitu si NVMe-nya. Jadi kalau misalkan lu masang storage-nya banyak, ada 2 NVMe, ada SATA gitu, pokoknya ada Windows tinggal lu tarik atau tinggal lu drag gitu ke atas aja, paling atas, atau masuk ke advanced mode nih. Di bagian booting, lu klik. Nah, boot option priority. Boot optionnya nih, ini kan di sini Windows Boot Manager. Tinggal lu pilih deh. Nah, Windows Boot Manager dari clef. Nah, kalau udah tinggal pencet F10. Lalu yes, atau nggak bisa langsung ke bagian exit, save, change, and exit, lalu yes. Nah, nanti dia akan masuk lagi teman-teman langsung ke Windows-nya. Nih kita lihat ya. Oh, dia langsung muter. Nyung. Dan udah deh. Langsung bisa dipakai teman-teman. Oh, masih ada aplikasi-aplikasi yang kemarinnya. Jadi buat teman-teman yang mau beli SSD ini udah ada Windows-nya, lu nggak perlu install lagi, tinggal beli lisensi aja. Oke, sekarang mari kita masukkan si komponen motherboard ini ke dalam casingnya. Tada! Oke teman-teman, ini kita sudah ada di casingnya, di rangkanya si Cube Gaming Hard Disk. Sekarang gue mau masang 2 buah fan teman-teman ya. Beda dari sebelumnya, gue kan masangnya 3 tuh ya di depan. Oke, sekarang gue mau masang 2 fan aja, tapi fannya di dalam dan gue baut dari luar. Karena lu mau masang 2 fan atau 3 fan ya itu udah bagus juga gitu loh. Cuman alangkah lebih baik memang 3. Cuman di rakitan kali ini gue lagi nggak mau ribet-ribet dulu, jadi gue pasang 2 aja, itu juga udah cukup. Oke, toh yang penting di atas kan ada 2 dan di belakang ada 1, itu udah mantep. Saya pasang dulu ya si 2 fan depan ini. Dua buah fan sudah terpasang teman-teman. Sekarang kita tutup cover depannya pakai si cover PC Cooler LM200. Kayaknya kalau sempat gue bakal bikin rakitan yang casingnya satu lagi, yang depannya kadis tapi rangkanya PC Cooler. Nah, kayaknya kalau sempat ya gue akan rakit pakai itu. Terus komponen intinya sama, cuman beda di cooler. Coolernya gue pakai yang S7 yang gede banget. S7 apa X7 sih? S7. Gue akan pakai cooler yang S7 yang gede banget. Fan-nya tapi 3, ditambahin 1 fan dari si X7. Jadi biar sumpek-sumpek sekalian tuh. Tapi gak tahu deh kalau jadi itu juga ya. Nah, oke. Sekarang kan udah nih. Kita mau pasang si power supply-nya. Ini gue ambil dulu. Nah, oke. Power supply-nya kita taruh ke sini. Dan mari kita baut.
Power supply sudah masuk ke dalam casing nih ya teman-teman. Sekarang kita akan pasang si back panelnya. Oke. Nah, oke. Back panel udah masuk. Mari kita baut si motherboard ini untuk masuk ke dalam casing. Oke. Oke teman-teman, motherboard udah masuk ke dalam casing ya. Di sini gue ngasih tips ke teman-teman buat yang pakai B560M Pro 4 atau segala casing mikro yang naruh posisi NVMe-nya atau SSD M.2-nya di bagian bawah. Di bagian sini tuh ada lubang baut teman-teman. Jadi kan ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah di bagian sini posisi lubang bautnya itu ada di bawah si NVMe-nya. Jadi kalau misalkan ribet, gua saran pasang motherboard dulu ya teman-teman. Habis pasang motherboard, ini dibaut. Habis dibaut baru pasang NVMe-nya gitu. Soalnya kalau udah dipasang gini, lu harus lepas NVMe lagi, terus ngebaut motherboard, terus pasang NVMe lagi. Tapi nggak masalah juga sih. Di sini gue udah pasang 8 pin ya. Selanjutnya gue mau masang fan, 3 fan putih ya, 1 di belakang, 2 di atas. Mari kita pasang. Fan casing udah kepasang ya, 1 belakang, 2 di atas. Oh ya, ada juga kemarin yang nanya gini, Bang, lu kok ngebaut fan casing beda-beda sih? Ada yang cuma 2 baut, ada yang 4 baut. Emang aturan bakunya gimana dah? Jadi tidak ada aturan baku ya teman-teman, lu mau masang berapa baut di fan casing. Jadi normalnya masang baut ya 4, 1, 2, 3, 4 gitu loh. Tapi kalaupun lu cuma pasang 2 nih kayak di ujung-ujung doang nih kayak gini, atau ini nih 1, 2, itu pun nggak apa-apa gitu loh. 2 baut pun ini udah kokoh gitu. Cuman kalau 4 ya lu misalkan ingin lebih maksimal gitu ya nggak apa-apa. Jadi misalkan lu beli fan casing nggak dapat baut nih, lu beli baut cuma 2, lu pasang 2 pun nggak apa-apa. Atau lu beli fan casing dikasih bautnya cuma 2, lu pasang 2, itu pun nggak apa-apa. Tapi kadang ada juga kok fan casing yang dikasih bautnya itu lebih dari 4 gitu loh. Satu fan misalkan ada yang 5 baut, ada yang 6 baut, tergantung fan apa yang lo beli. Kalau fan murah sih biasanya dikasihnya cuma 2 gitu loh. Nah ini sebenarnya biasanya gue masang 4 nih. Di depan itu gue di atas masang 4,
belakang masang 4, tapi kalau bagian depan gue 2. Sama aja sih, yang penting mah nempel, kenceng. Tuh, ini udah cukup teman-teman. Oke, selanjutnya gue mau rapihin dulu ini kabel. Ya, habis dirapihin, baru kita ke komponen terakhir yaitu grafikan. Mari kita colok dan rapihkan dulu. Oke, colok-colok dan kabel manajemennya udah, setidaknya dari depan ini kelihatan rapih. Kalau di bagian belakang sininya ada numpuk-numpuk sedikit, tidak apa-apa teman-teman. Selama bisa ditutup dan tidak menggelembung, itu udah cukup. Menggelembung tuh gimana? Misalkan kabel lu numpuk di sini, jadi casingnya itu nggak rata gitu ditutupnya. Itu yang nggak boleh. Jadi, nah posisinya harus tetap sama. Oh, ini harus rata permukaannya teman-teman. Harus rapi. Resiko punya studio di samping, entah toilet, entah dapur, ada aja gitu ya suara keran gitu dari sebelah. Gue kagak paham juga itu. Oke. Udah ditutup dust filternya. Sekarang kita mau masang graphic card teman-teman ya. Nah, di sini belum kebuka ya teman-teman. Seharusnya ini dibuka di awal. Jadi pada saat masang motherboard, lu lihat dulu posisinya VGA lu kira-kira ngabisin berapa kotak nih. Nah, yang Mobo ini ngabisin 2 nih. Ntar gue ituin VGA-nya dulu. Oke, nah. Lu kira-kira aja. Nah, di sini ngambilnya kan 2 kotak nih, tuh. 2 ini. Jadi harus dilepasin dulu. Nah, kebetulan yang ini, casing yang ini, motherboardnya nggak ada penghalangnya ketika gua mau cabut gitu. Untuk nyabutnya itu gampang, tinggal lu dorong, balikin lagi. Dan ini kalau udah lepas nggak bisa dipasang lagi ya teman-teman ya. Kecuali memang ada yang posisinya bisa dicabut pasang. Kalaupun misalkan lu nanti ganti VGA atau tidak pakai VGA, ganti prosesor yang APU gitu, tinggal beli tutupannya, banyak kok yang jual. Oke, ini kita pasang VGA-nya. Mana sih lubangnya? Takutnya kagak masuk. Nah, sip.
Ini udah masuk, proses ngebautnya gue nggak usah kasih lihat ya. Dia tinggal lu pasang, lu colokin kabel pinnya, baru kita tes nyala. Oke teman-teman, ini dia PC-nya sudah jadi ya, mantap. Colokin USB mouse keyboard, terus kabel HDMI ke VGA, power supply dicolok. Ini layar dinyalain. Lu kalau pakai monitor ya silahkan pakai monitor, kalau pakai TV silahkan pakai TV. Ini gua custom layar monitor sendiri, ada kontennya kok, tinggal cari aja. Nah, kemarin itu ada yang nanya ke gua soal, "Bang, kalau B560M Pro 4, kenapa gua shutdown lampunya masih nyala?" Teman-teman, masih nyala kok, masih nyala. Kenapa nggak mati itu lampunya? Nah, jadi gini, gua selalu sarankan ke teman-teman kalau mau punya PC, colokinlah kabel PSU ke stop kontak yang ada on off-nya kayak gini teman-teman. Nih, ini posisi off, lampu nggak nyala, tidak ada listrik mengalir. Kalau ini gua nyalain, nah lampunya nyala, lampu yang ada di motherboard. Apakah PC ini nyala? Tidak, PC ini belum nyala teman-teman. No, masih ke layar, masih no signal, belum nyala. Tapi karena ada listrik yang masuk, jadi si motherboardnya nyala. So, gue saranin buat teman-teman, kalau rakit PC atau punya PC, pakailah stop kontak yang ada on off-nya. Kalaupun nggak ada on off kayak gini nih gue yang belakang itu broko, nggak ada on off, gue pakai sambungan lagi yang ada on off-nya, teman-teman. Ya, soalnya kalau di on, ada listrik yang masuk ke motherboard. Lu megang anak ini anu-anu, bisa jadi kesetrum. So, jadi dimatiin lah, biar tidak ada listrik yang masuk ke komponen PC-mu, biar nggak boros lah istilahnya, kasarnya gitu. Walaupun nggak akan boros-boros amat, tapi ya lebih baik ada on-off-nya. Jadi kalau udah dimatiin, offin. Kalau mau nyalain, baru di on. Nah, sekarang bismillahirrahmanirrahim kita nyalakan. Nah, kayak gini, ini baru posisi nyala teman-teman. Oh, baru masuk ke layar. Jadi buat teman-teman yang pakai motherboard yang baru dicolok aja udah nyala ini motherboardnya, gua shutdown, lampunya nggak mati-mati, gua tungguin bertahun-tahun nggak mati-mati. Ya iya, kan listriknya masih on. Kalau mau mati lampu yang di motherboardnya, di offin itunya. Oke, jadi habis shutdown ini di off lah, di stop kontak ya. Oke, karena ini sudah jadi, habis ini akan ada preview PC beserta testingnya. Mantap.